Lihat indahnya seperti ini kok kita akan melupakan ya. Ya Pak, yang indah apa Pak? Indah ini bangunan seluruh alam di Banyumas. Mudah-mudahan ini sebagai pratanda alam ya. Iya betul. Mudah-mudahan usaha kita direstui. Kita bangun kembali. Bangun spirit kita, pemikiran kita, rasa kita. Pesan untuk para seniman yang akan ini ya kita berharap para seniman itu bersatu ya, bersatu padu dari seluruh penjuru, terutama penjuru jenis seninya untuk memperkuat penguatan kota lama atau menguak kembali kota lama Banyumas. Iya betul, karena kan tujuannya sebenarnya itu untuk kesejahteraan kita semua ya. Iya, semua arahnya ke sana. Iya betul. Tapi arah ekonomi yang tetap berbudaya. Iya betul. Ya, betul. bukan arah yang ekonomi. Bukan sembarangan aja, ya. bukan. Harus ada pijakannya betul ya. Nah, tetap berjati diri orang Banyumas. Jangan sampai kehilangan. Tapi ya. ekonominya maju. Iya. Tidak ketinggalan. Oke, sesuai dengan program dari Pak Camat juga sesuai ya. Dengan Camat. Pak Bupati juga iya, malah Pak ya. Dan Pak Bupati juga ngikuti pemerintah pusat. Iya. Tapi Oke, dalam semuanya. Lokalitas masing-masing. Iya, kebijaksanaan dari masing-masing pemerintah daerah Pak ya. Iya, lokalitas Kabupaten Banyumas, lokalitas Kecamatan Banyumas. Oh iya. Ya, mudah-mudahan sukses Pak ya. Iya. Yang nuwun nggih. Pak Abdul Kudus. Kata dua patah kata aja Pak untuk para seniman. Siap. Terima kasih lah. Intinya kami terima kasih sekali atas kehadiran dan partisipasinya. Nanti kita bareng-bareng untuk membangun Banyumas ini ya. Nanti bareng-bareng saatnya kita insya Allah dalam waktu dekat kita akan realisasikan itu. Terima kasih. Tim 11 itu sudah dibentuk Pak ya? Sudah dibentuk. Terdiri dari siapa aja? Unsurnya dominan masyarakat semuanya karena mereka akan jadi pelakunya. Khususnya seniman, kemudian juga dari ekonomi juga ada ya? Iya, dari berbagai unsur. Ya. Ini yang 11 itu orang sini semua. Jadi mereka itu ada dari arsitek, ada dari budayawan, ada dari orang TACB, cagar budaya, dari anak muda, dari pelaku usaha, jadi komplit. Tapi di luar itu juga di backup dari forum komunikasi masyarakat ini sebagai wadahnya. Forum komunikasi masyarakat Banyumas, Forkommas itu wadahnya itu. Terima kasih Pak ya. Ya alhamdulillah saya senang sekali ya dengan diskusi ini karena ini sesuai dengan visi kami Korammas yaitu mengangkat leluhur Banyumas. Insya Allah sama yang kita inginkan juga kita ingin membangun kepariwisataan yang luar biasa untuk mengangkat Banyumas ke dunia internasional. Pariwisata nanti juga multiplier efeknya ke ekonomi ya. Iya betul. Mengangkat kesejahteraan masyarakat. Mungkin dari Pak Guru Sarto bisa menambahkan Pak. Alhamdulillah sedulur. Kula pun matur napa wonten alhamdulillah mugi-mugi Banyumas wis titiwancine. Banyumas kawentar eksistensi wong Banyumas dimunculna mening niki putune Mbok Dariah lengger lanang sing wis legenda mendunia. Siji-sijine sing isih wektu anak wekdal semanten sing diterusaken. Nggih panjenengan putranipun Mbak Putrawaya. Nami sinten? Sirwan nggih. Nggih. Cobi sepatah dua patah kata untuk ini karena kebetulan udah terima kasih untuk semua para pelaku seni dan komunitas seni untuk Banyumas yang telah melestarikan dan nguri-nguri budaya Banyumas, terutama untuk yang meneruskan dan mengabadikan itu untuk Mbah Dariah. Terima kasih untuk semuanya. Sebagai sebuah legenda. Iya, sebuah legenda itu karena campur tangan dan kontribusi dari semua pelaku seni Banyumas. Terima kasih sekali, terima kasih dari kedua pihak. Terima kasih yang seterusnya. Sukses. Jadi tugas kita semua keturunan dari Mbah Dariah ya, yang langsung maupun tidak langsung ya, untuk nguri-nguri budaya Banyumas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Aku kelalen malah sing penting jadi mulai membiasakan bulan nuwun. Mangga. Sing kelalen Mbah Gobet, Pak De Gobet ya. Jadi bulan nuwun mangga. Niki aku tembe ketemuan wong kan luar kabeh acara pagi itu resmi. Kepala Taspen terus Pak Jari sini. Nah, sing pengalaman pertama yang ngomong sebelumnya ngomong sing tentang konsep ini, aku cerita disit izin, nggih. Campuran bahasane nggih, tidak kemis. Jadi wong mikir ada sing wis krungu. Pak John Irwan kan Taspen tek pameri mulai carane membiasakan yang Banyumas
selain assalamualaikum kula nuwun. Nah, pamitan rindan. Nah, Pak John Irwan melu-melu pas nyambut kula nuwun mangga. Pas pamitan pun melu-melu kula nuwun mangga. Sedikit. Nah, pas nyong nang Mas Trianto kue kon selalu open mic gitu ya. Dianggapnya kayak Mas Pak Dodit Jawa, Dodit kuliah. Jadi saya di prolog ini saya sampaikan konsep ya dari kami mewadahi keinginan masyarakat yang lama, sing wis suwe banget jadi ceritanya 10 tahun, sing makili kene enak pakun kan, sing bagian selalu nangguri kan, itu rekan kami yang selalu ya batiri dalam posisi perjuangan. Jadi beberapa tahun yang lalu itu merupakan impian diwacanakan dan sebagainya, kota lama ini mau dijadikan pokoknya Banyumas diurip namanya. Memangnya sih mati maksudnya bangkit kayak kejayaan dulu lah katakan, karena sejak 37 tahun yang lalu mengalami stagnan. Nah, konsepnya wisata kota lama dari perjalanan membuat konsep itu kesimpulan terakhir sudah masukan dari berbagai pihak. Ada dari orang praktisi turis pariwisata yang berlatar belakang mass tourism ya. Ada yang dari praktisi yang paham betul juga minat khusus. Terus yang ketiga juga kami berdiskusi juga, terutama kalau berbicara wisata kota lama adalah pelestari sejarah dan juga ditambah lagi juga pelestari budaya ya, sehingga dari kami akhirnya membuat sebuah konsep yang sekarang itu kembali ke hitohnya dari awal. Kita akan mengangkat wisata kota lama yang berbasiskan sejarah dan secara terintegrasi dan berorientasi pada berbasis masyarakat. Jadi intinya kembali ke itu, kita yang utama nanti adalah menggarap bagaimana potensi Banyumas dari sisi sejarah bangunan-bangunan lama. Yang kedua, ini merupakan kekuatan pertama. Yang kedua adalah dari sisi budaya. Ini kekuatan yang kedua. Budaya Banyumasan tidak dimiliki oleh budaya-budaya lain. Terus kekuatan yang kedua itu. Terus yang ketiga adalah anugerah alam untuk Banyumas ini adalah adanya sungai yang besarnya tidak terlalu tapi melegenda, karena di situ di narasi sejarah bahwa dulu Sungai Serayu itu merupakan jalur transportasi ketika belum ada transportasi. Dari tiga hal itulah kemudian ditambah dengan hasil peradaban atau produk budaya kita, antara lain ada tadi yang paling kuat adalah batik sama lopia. Lopianya lagi gini sih. Bungkusannya gitu. Itulah modal kita, sehingga yang sekali lagi yang pertama kita akan jadikan ini dari konsep kembali ke hitohnya adalah mengangkat kota lama dan budayanya sebagai basis utama. Nah, ya mudah-mudahan dengan seperti itu kita dari sisi konten tidak perlu mengeluarkan banyak biaya yang besar, cuma memang perlu ada suatu keseriusan. Yang kedua tentunya didukung oleh semua pihak. Ini sudah jadi barang gawenya warga Banyumas. Mungkin ini lahir atau muncul kembali dari bawah lah kata. Tapi sekarang sudah nyambung semuanya. Saya terima kasih hari ini yang hadir ini para pelaku wisata hadir di sini, terus pelaku seni, ya, baik tingkat lokal sampai ke tingkat
apa Mas? Interlokal. Itu modal kita. Ya. Kemudian ketiga berapa lah ya? Ini Pak Bupati ini sudah sangat mendukung. Terakhir ketika pas ada kunjungan di sini operasi masker itu saya melaporkan perkembangan. Sekaligus kami menyampaikan tahapan-tahapan waktu yang akan kita lakukan dalam mewujudkan impian ini. Beliau menyampaikan begini, dari tahapan waktu yang saya akan soft openingnya pada awal atau triwulan pertama, akhir triwulan pertama, ajak ke Suwen, ya, ajak ke Suwen. Nah, bisa November, tanggal 10 November. Ini perkembangan terakhir Pak Hedi. 10 November gue ya startup dulu, bahasa ini startup sebenarnya bahasa usaha ya, UMKM startup. Maksudnya ya dari yang ada dulu, atau bahasa siki yang tipis-tipis lah ya, tipis-tipis. Padahal boleh teh Mas Sofan nih, boleh teh kandel ya, tapi tipis-tipis dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi kesimpulan saat ini seperti itu, semuanya sudah dukung, termasuk hari ini saya tidak nyangka. Sebenarnya ada beberapa panggung yang hari ini sudah disetting. Ternyata panggung yang ada ini panggung yang sudah disiapkan tapi malah tambah besar ya. Saya terima kasih orang Ngira loh. Kerabuan semuanya ini. Nah, dari pagi memang agak panggungnya panggung formal Pak. Irama formal, irama kedinasan saya yang pakai ini nama lah ya. Terus siangnya sudah irama pagi itu kan dan birokratik ritem lah ya, irama birokrasi. Nah siangnya ini ternyata asik, ditambah lagi ini. Ya dibatasi waktu nanti jam berapa lah ya gitu. Tapi ketika memungkinkan ya kita menyesuaikan. Jadi intinya begitu. Tadi sudah ngobrol, saya sudah membentuk tim 11, orang tiru-tiru kayak apa. Nah mungkin kesimpulan saya nanti sebelum tim 11 ini action melakukan penyiapan, saya butuh bantuan teman-teman terutama dari aliansi wisata untuk membekali, karena pengetahuan teman-teman saya itu masih perlu ditambahin, sehingga ketika sudah diberi pengetahuan itu akan menggali knowledge yang ada di sini sebagai bekal. Begitu. Tadi kesimpulan diskusi, jangan modalnya orang perlu mengadakan yang tidak ada sebagainya, bisa itu ya. Nah, kita mencoba itu. Ketika saya ngobrol dengan orang asing yang kemarin itu di sini juga begitu. Misal kayak contoh musik keroncong yang diharapkan kalau minat khusus, ya keroncong yang tidak pakai sound besar. Mereka keroncongan apa? Yang musiknya sederhana. Sing nyanyi sampai justru wong tua orang. Oh ternyata begitu ya, berarti kosnya tidak terlalu besar dan energinya tidak terlalu. Itu antara lain sebagai contoh. Mudah-mudahan kalau itu memang bisa kita jual atau itu bisa jadi bagian selling point, kenapa tidak? Hingga 10 November mudah-mudahan, walaupun ini masih harus secara teknis kita komunikasikan dengan jajaran di tingkat kabupaten, tapi barangkali persiapan yang ada di wilayah ini sudah siap sebagai objek dan sekaligus nanti masyarakat itu sebagai subjeknya, pelaku-pelakunya. Insya Allah tadi juga ada curhatan dari pelaku. Konsep kami adalah saya ingin memfasilitasi melahirkan, tapi tidak ingin jadi di situ sebagai pemerintah kita serahkan kepada masyarakat. Konsep berbasis masyarakat seperti itu. Biarkan masyarakat yang akan memainkan irama itu. Kita terkena buing gendangnya kalau nek bisa gerungi tambah buket paling begitu ya, begitu. Nah kita diskusikan sore ini sebagai bekal awal untuk menuju kejayaan Banyumas. Ketika berbicara Banyumas, mungkin tidak hanya orang yang tinggal di sini. Ya kalau bicara Banyumas, Purwokerto bagian dari Banyumas ya, begitu. Mungkin kalau dari sisi culture budaya ternyata diajak secara administrasi tapi luas. Begitu saya kira, mungkin tidak bisa saya menyampaikannya banyak karena keterbatasan saya.
dan juga mungkin ini hanya sebagai pengantar saja kita diskusikan. Orang konsisten ngomongnya campuran, jadi ngapurane, ya. Matur nuwun banget. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan. Oke, kelilan mangga gitu. Matur nuwun. Kalau lilan mangga ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kami semua dan Bapak Ibu yang ada di sini, rekan-rekan budayawan dan rekan-rekan seniman. Perkenalkan, saya Wahyu Sabrodo. Kebetulan saya adalah arsitek perencana. Basic saya memang di arsitektur perencanaan wilayah dan kota. Dan beberapa hari yang lalu memang kami juga sudah koordinasi dengan Mas Trianto. Kami minta izin juga dari Pak Camat, juga sudah memfasilitasi kami dengan luar biasa. Kebetulan kami juga hadir di acara Banyumas Festival kemarin. Dan intinya dari pertemuan kami dengan Kepala Bapeda dari Pak Purwadi dan Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan dari Pak Jakarta Rusam, istilahnya memberikan sedikit gambaran kepada saya tentang Kota Lama Banyumas, di mana saya pribadi memang terjun langsung untuk membidangi bangunan-bangunan heritage Bapak Ibu di sini. Jadi seperti yang pertama kami kenalkan bahwa saya memang basic saya arsitek perencana dan saya punya kantor konsultan dari 2011 dan saya baru belajar untuk heritage dan bangunan arsitektur mulai dari 2002, berarti baru 15 tahunan ini. Tetapi di dalam satu bidang, di dalam satu wilayah, seperti yang saya sudah sampaikan ke Mas Rianto dan rekan-rekan ahli budaya dan seniman, bahwa saya tetap pertama kulon-kulon dulu bahwa di mana tempat saya berpijak, di situ saya harus punya saudara. Jadi itu adalah prinsip dan filosofi kami. Saya hanya orang yang simpel dan saya juga masih muda dan pengen belajar tentang budaya setempat sebelum saya mengembangkan filosofi ataupun antropologi dari pengembangan budaya itu sendiri. Dan pada poin ini memang sudah menyiapkan prastudi kelayakan. Mungkin sebelum saya masuk di dalam satu kajian teknis yang mana pendataan memang masih dalam taraf analisa awal, tetapi harapan kami di bulan ini nanti beberapa kolek data dan kelengkapan-kelengkapan teknis bisa dilengkapi dari audiensi yang mungkin akan sering kali kami paparkan. Kami juga akan perlu bertanya. Jadi yang sudah saya sampaikan ke Mas Rianto dan rekan-rekan, saya sebagai arsitek perencana tidak bisa idealis Bapak Ibu. Jadi saya harus bertanya mengenai tentang adat istiadat setempat, aktivitas masyarakat seperti apa. Tapi paling tidak saya akan memberikan kajian awal dulu. Rencana kerja kami seperti apa, nanti tahapan-tahapan time schedule kami seperti apa. Tapi intinya mungkin sembari nunggu Pak Purwadi dari Kepala Bapeda Pemda Banyumas dan nanti ada Pak Jakarta Rusam sebagai tim leader saya untuk penelitian dan pengembangan. Tapi kami minta izin untuk sampai saat ini ada pertanyaan benar sebelum saya lanjut untuk saya lanjut dulu. Ada? Oke. Tapi mungkin dari awal pada pertemuan pertama kami memang sudah ada pertemuan awal di mana pertemuan dan audiensi itu memang kami adakan di tanggal 29 September di mana kami hadir di Bapeda Pemda Banyumas yang intinya memberikan pemaparan singkat siapa kami dan kompetensi kami seperti apa dan apa tujuan kami untuk mengembangkan Kota Lama Banyumas. Pada intinya perencanaan awal kami itu nanti akan kita bikinkan beberapa konsep, yaitu ring pertama dan ring kedua. Untuk yang ring pertama paling tidak sebuah konsep kawasan Kota Lama Banyumas dengan metode perencanaan dan restorasi secara detail untuk mengembalikan semua layout dan master plan kawasan Kota Lama Banyumas sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Banyumas yang bernilai sejarah tidak terbatas. Jadi dalam perencanaan ini kami sudah sedikit banyak memberikan mapping kawasan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas, kami memang data awal kami memang belum terlalu lengkap, tapi batasan wilayah untuk zonasinya kami bekerja itu sudah mulai kita mapping. Di mana kawasan awal tema kami adalah Banyumas sebagai serambi dunia Jawa. Kalau nanti dari dari teman-teman nanti juga kami akan paparkan di mana perencanaan restorasi kawasan Kota Lama Banyumas bertemakan Banyumas serambi dunia Jawa, yang mana Kabupaten Banyumas merupakan perbatasan
kebudayaan Jawa Sunda yang memiliki karakteristik kota di pedalaman Serayu, dalam kurung kota kuno yang hidup dari Sungai Serayu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini paling tidak ada estimasi bahwa luasan dari di sini paling tidak 120 hektar. Estimasi awal untuk luasan Kota Lama Banyumas atau kita sebut dengan KLB. Di sini nanti ada beberapa opsi, beberapa zonasi yang akan kita paparkan di halaman selanjutnya. Tematik kami memang jangan lupakan sejarah. Kami sebagai anak-anak muda di sini, saya perlu bertanya banyak nanti kalau saya sekiranya masih goblok untuk masalah adat budaya dan lingkungan dari sekitar Banyumas itu sendiri. Sudilah kiranya dari Bapak Ibu sesepuh dan senior kami di sini, kami memang punya kompetensi untuk mengolah wilayah itu menjadi wilayah yang luar biasa untuk potensi wilayah pariwisata berbasis kebudayaan kemasyarakatan. Mengingat apa? Bahwa nanti di tahun depan mungkin ada beberapa perencanaan di mana bandara di Purbalingga itu juga mau disiapkan di pengembangan daerah. Intinya nanti kami akan beberapa siapkan antar moda di mana jangan sampai ada pengembangan area transportasi tidak didukung dengan pendapatan daerah yang mumpuni. Pendapatan daerah yang mumpuni dari apa Bapak Ibu? Paling tidak pengawasan kami di dalam heritage dari bangunan-bangunan yang sudah ada di Kota Lama Banyumas. Intinya nah paling tidak secara singkat mungkin saya juga akan menyampaikan. Apabila nanti ada salah penyampaian atau pendapat, mohon bisa disampaikan ulang. Di mana secara singkat mengenai Kota Lama Banyumas tidak lepas dari pembangunan rumah bupati, di mana masa pemerintahan Temenggung Yuda Negara, di mana luas perencanaan kawasan kami estimasi nanti ada di 110 sampai 120 hektar. Yang mulai nanti seperti Bapak Ibu lihat, nanti saya akan jelaskan di gambar, di mana revitalisasi kawasan tersebut terbagi menjadi beberapa prioritas, di mana tergantung pada skala kegiatan pada masa awal mula pengembangan kawasan Kota Lama Banyumas itu sendiri. Nah, kawasan ring pertama yaitu adalah kawasan pusat pemerintahan, di mana kawasan pusat pemerintahan merupakan kawasan ring pertama yang merupakan tahapan awal revitalisasi kawasan Kota Lama Banyumas. Dari aktivitas pemerintahan ini, pola penataan dan pengaturan tata ruang dikembalikan pertama kali untuk mendukung semua kegiatan pemerintah setempat. Jadi karena itu nanti mulai dari kajian orientasi bangunan, tipologi bangunan, dan hal-hal yang menjadikan pendukung utama dari aktivitas kegiatan pemerintahan kami akan prioritaskan. Jadi kalau mulai dari pendapat saya, kawasan ring pertama itu dari mulai alun-alun, pendopo, dan ring satunya tentang pemerintahan kurang lebihnya 17 hektar nanti Bapak Ibu. Jadi paling tidak 17 hektar. Nanti ada beberapa pembagian zona kawasan. Kebetulan beliau ada Pak Jakarta Tisa. Selamat datang Pak dari oke. Oh, dilanjut. Teman-teman Pak, mohon izin untuk mendahului ini tadi sembari menunggu jenengan. Mungkin saya minta izin Bapak, jadi sebelum saya lanjutkan mungkin ada sedikit sambutan dari Bapak untuk lanjutkan dulu. Kebetulan tadi yang saya sampaikan bahwa tanggal 29 September kemarin kami memang sudah ada audiensi Bapak Ibu, jadi saya minta izin kami difasilitasi dari Bapeda, dari Pak Purwadi selaku Kepala Bapeda dan
kami juga ada tim dari Pak Jakarta Tisam sebagai Kepala Pengembangan dan Penelitian dan Pengembangan. Memang Bapak izin, tadi saya sudah menyampaikan sedikit banyak mengenai rencana pengembangan Kota Lama Banyumas. Dengan tidak mengurai hormat, tadi saya tuliskan dulu Bapak ini. Jadi sembari menunggu, tapi paling tidak saya minta izin untuk lanjut. Enggak apa-apa ya. Jadi kajian kami memang masih pra desain, jadi masih ada pra feasibility study atau pra studi kelayakan. Tapi seperti awal yang saya sampaikan tadi, di mana rencana kawasan ring pertama itu nanti mulai dari kawasan alun-alun sampai dengan pendopo dan ring satunya dengan kawasan Kota Lama Banyumas itu sendiri paling tidak estimasinya 17 hektar. Dan mengenai dari ring 1 ini sendiri, seperti yang saya sampaikan dengan Mas Rianto, kebetulan kemarin sore kami dan tim dan Mas Rianto memang bertemu di Solo waktu beliau ada kegiatan di Museum Keris Surakarta, dan saya menanyakan beberapa hal nanti mengenai pola pengembangan budaya, aktivitas lingkungan, mengenai dari mulai Museum Lengger, Museum Keris dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebudayaan setempat. Nanti saya minta izin untuk melengkapi di kemudian hari. Tetapi paling tidak dari gambaran awal ini kami akan menyiapkan dulu beberapa ring, di mana ring pertama memang hanya di posisinya pusat pemerintahan mulai dari alun-alun sampai dengan pendopo, dan ring satunya juga nanti beberapa pusat pemerintahan nanti kita akan bikinkan prioritas. Kami juga akan mendampingi dari pihak penelitian dan pengembangan, di mana prioritas kami adalah mengembangkan dan mulai checklist kembali untuk bangunan-bangunan bersejarah yang memiliki nilai akar budaya yang luar biasa. Karena harapan kami sesuai dengan instruksi bersama antara Mas Rianto dan tim pengembangan, bahwa beliau sudah punya link yang cukup luar biasa untuk mencuri wisatawan mancanegara untuk bisa hadir di kawasan Kota Lama Banyumas. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kami akan bertugas untuk memaksimalkan kemampuan otentifikasinya, bahwa mulai dari tipologi bangunan, aktivitas kegiatan masyarakat, akar budaya itu kita kembalikan di kawasan Kota Lama Banyumas. Nanti beberapa hal sebelum saya masuk di ring kedua, beberapa artefak, beberapa pola pendapat, nanti kami akan melakukan seringkali audiensi. Jadi beberapa studi kelayakan kami itu bukan versi jari ini, tetapi dari pengumpulan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi dan secara teknis. Mungkin saya akan lanjut dahulu, agak turun lagi. Di bawah ini merupakan mapping atau zonasi penataan kawasan berdasar ada setiap aktivitas. Pada hari pertama, yaitu yang pertama kantor kecamatan Banyumas, yang kedua alun-alun Banyumas, yang ketiga kawasan rumah tinggal pejabat utama yang berada di sekeliling kantor kecamatan, di mana tipologi dan bangunan sedikit banyak sudah kami survei. Nanti kita akan kumpulkan kembali. Di poin 4, kawasan pendukung aktivitas pemerintahan seperti pagar pengaman perimeter, pusat pemerintahan dan beberapa fasilitas pendukung seperti pedestrian dan aktivitas publik lainnya. Di mana penataan ruang ring pertama ini kami akan ajukan sebagai pilot project Bapak Ibu. Jadi sebelum kita berbicara tentang makronya Kota Lama Banyumas, kami juga akan memberikan bicara mikronya dulu. Karena begitu kita sudah kepegang mikronya, secara makro itu kan konsep dan temanya akan ketemu. Di mana aktivitas semua tahapan revitalisasi Kota Lama itu nanti kita atur dengan time schedule, di mana semua ada database, semua ada jadwal terpadu, mulai dari aktivitas yang kita pertemukan pertama kali, mulai dari audiensi, pengumpulan data, terus nanti ada beberapa pola pertanyaan yang mana kami akan memfasilitasi sebagai studi ruang. Jangan sampai yang tadi saya sampaikan di depan, saya tidak mau rencana kami hanya istilah jarime, tetapi kembali lagi audiensi sore ini kami memang yang pertama silaturahmi, yang kedua kami minta izin juga, bahwa kami minta izin untuk keluar mulai mengembalikan tatanan Kota Lama Banyumas sesuai dengan tipologi di awal pembangunan zaman dulu, gitu. Terus kawasan ring kedua, nanti kami akan menyiapkan beberapa kawasan kegiatan masyarakat atau kita sebut dengan KKM, di mana kawasan kegiatan masyarakat merupakan kawasan ring kedua setelah aktivitas pemerintahan sebagai pendukung utama bagi pusat pemerintahan untuk menjalankan roda aktivitas pemerintahan. Kawasan yang kedua paling tidak nanti akan kita siapkan yang seperti saya bilang di awal. Zonasi ini adalah zonasi menurut versi kami dari arsitek perencana, tetapi bukan menjadi faedah yang sangat
bisa dikunci, kami juga akan bertanya dari beberapa kawasan ring ini ada beberapa hal yang akan kita prioritaskan, di mana mulai dari pusat kegiatan keagamaan, pusat kegiatan pendidikan, perdagangan, aktivitas kemasyarakatan, bahkan kegiatan sehari-hari dalam kegiatan Kota Lama. Nah, kategori kegiatan Kota Lama itu apa saja? Mungkin di audiensi berikutnya setelah memang dari Kepala Penelitian dan Pengembangan nanti sudah memberikan lampu hijau kepada kami dan tim 11 tadi yang disampaikan, kami mulai mengoleksi data secara lengkap. Kami minta kapasitasnya kepada Bapak Ibu di sini. Paling tidak kawasan yang kedua ini memiliki area kurang lebih 100 hektar dari total 120 hektar tadi. Jadi setelah nanti analisa awal kami mengenai ring pertama pusat pemerintahan dan sekitarnya, nanti kita akan kembangkan 100 hektar berikutnya, di mana menjadi area pendukung aktivitas pemerintah. Lanjut. Nah, lingkup perencanaan kawasan. Jadi mohon maaf, saya mungkin sore ini masih bersifat secara teknis awal, tetapi tidak mengurangi rasa untuk menjelaskan rencana kerja kami. Padahal itu pun sudah direncana, masih ada beberapa hal yang miss. Jadi lebih baik saya akan menyampaikan dahulu secara teknis. Silahkan nanti waktu dan tempat untuk penambahan data. Apabila ada yang ditambah kurangkan, silahkan nanti kita akan sampaikan. Di mana lingkup pekerjaan perencanaan, yaitu adalah merancang proyek kawasan tersebut sesuai dengan program terkait dan juga akan didiskusikan bersama dengan mempertimbangkan beberapa parameter. Yang mana lingkup pekerjaan tersebut antara lain survei lokasi dan pemetaan udara. Sebelum saya masuk selanjutnya, saya memang asosiasi pilot drone Jawa Tengah. Jadi nanti kami juga akan memfasilitasi dari Bapeda dan rekan-rekan budaya di sini semua aktivitas yang berhubungan dengan kawasan Kota Lama. Kami akan membantu membuatkan video sinematiknya, Mas Rianto. Jadi untuk menilai tambahkan ada kesempatan bahwa before dan after, sebelum dan sesudah. Jadi nanti secara dokumentasi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami anak-anak muda di sini dan punya manpower juga yang semangat mudanya juga luar biasa. Dan Mas Rianto juga dan rekan-rekan sudah memberikan istilahnya lampu hijau untuk bisa mendampingi kami, melengkapi dan memberikan data yang lengkap mengenai pengembangan Kota Lama. Nah, kembali pada posisi bangunan Kota Lama, yaitu kami juga akan memberikan checklist Bapak Ibu di mana klasifikasi bangunan cagar budaya atau heritage kami nanti akan bertanya. Jadi pola pemetaan kami nanti mohon izin juga dibantu dari rekan-rekan yang di sini, dari sesepuh-sesepuh di sini. Nanti kita sembari kolek data untuk secara teoritis, tapi juga secara aplikasi. Jadi kami nanti ada survei lokasi, pemetaan udara, desain arsitektural, mapping 3 dimensi mulai dari kawasan makro dan mikro bangunan, desain elemen estetika kawasan dan elemen pendukung, yaitu pintu gerbang dan segala macam, dan produk gambar sebagai dasar pelaksanaan lapangan. Pekerjaan yang poin kedua, pekerjaan perencanaan landscape kawasan, arsitektural dan struktural, termasuk juga mekanikal elektrik pelamping yang akan dibagi acuan sebagai pelaksanaan lapangan. Oke. Nah, paling tidak nanti kami juga akan menyiapkan perkiraan perencanaan mulai terintegrasi fix and loose-nya, skematik layout zoningnya, skematik posisi mechanical electrical plumbing, dan peletakan unit-unit yang akan kita konsultasikan dengan rekan-rekan terkait. Mungkin kami juga akan beberapa hal nanti akan menyampaikan bahwa dari desain ini kami sebagai arsitek perencana juga akan menyediakan gambar mulai dari Dinas Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan yang kami pernah diskusikan dengan Mas Yanto untuk mapping 3 dimensi kawasan wisata Kota Lama budaya dari Banyumas yang terintegrasi. Kami pusatnya memang minta izin untuk penempatan utama aktivitas ada di Pendopo, yang nanti kita akan tentukan juga bahwa museumnya dan aktivitas budaya masyarakat kita sepakati dan akan kita detailkan apa saja yang akan kita tampilkan atas persetujuan bersama. Mungkin di bawah lagi ini ada beberapa rencana konsep di mana nanti mulai tahap pertama yang sebelum saya susunkan adalah studi kelayanan, di mana dari tahap A ini kami akan menentukan konsep awal dan saya seringkali nanti akan mengadakan audiensi mengenai Kota Lama Banyumas itu apa saja, studi aktivitasnya itu apa saja, dan nanti kami akan sampaikan juga beberapa hal dari pendampingan tim penelitian dan pengembangan, beberapa hal yang nanti akan kita tambah kurangkan. Kemudian dari apabila FS nanti sudah ketemu, nanti kami juga akan masuk di konsep zoning arsitektural,
dan data teknis uji tanah beserta elevasi. Nanti di tahap berikutnya nanti akan kita lebih detailkan. Mungkin turun lagi. Tahap C-nya nanti pengembangan desain arsitektural dan perhitungan pos pembangunan dari kami di tim manajemen dan branding manajemen juga. Jadi kami tidak hanya memberikan konsep tentang bangunan itu bagaimana, tetapi kami akan diskusikan juga dengan sesepuh, dengan tim ahli budaya, dengan tim seniman juga untuk branding produknya UMKM di Kota Lama Banyumas. Nanti kita akan siapkan wadahnya di situ. Kemarin konsep secara global sudah disampaikan Mas Leonto dan teman-teman, nanti kita akan aktualkan lebih lanjut. Turun lagi. Paling tidak, dan kemudian di tahap keempat yang dari pengembangan perencanaan itu, paling tidak nanti kita akan gambar kerja arsitektural dan produk tiga dimensi, mulai dari landscape kawasan, eksterior dan interior yang telah terintegrasi. Dan tahap terakhir, kami seperti yang saya sampaikan bahwa kami bukan hanya tim perencana, tetapi kami juga tim pengawasan mulai dari rancang dan bangun. Nanti kita akan dampingin karena Banyumas ternyata dari pembangunan heritage itu masih punya potensi yang luar biasa. Eman-eman kalau saya pertama kali sowan dan diceritakan tentang KLB itu sendiri, saya memang terenyuh. Saya lihat datang pertama kali yang saya lihat adalah di alun-alun dan sekitarnya ini banyak bangunan heritage yang tidak terawat. Tapi nanti kita akan atur ulang. Mas Leonto mungkin diskusi lebih lanjut. Ini data yang kami terima dari Pak Zek untuk masalah sejarah potensi dan Kota Lama Banyumas dari Pak Satmiko. Kurang lebih dari pemaparan mungkin dari Pak Zek, dari penelitian dan pengembangan, saya minta waktunya untuk bisa membantu saya menjelaskan dari sejarah dan potensi Kota Lama Banyumas. Mungkin dari kami sementara demikian. Karena laporan ini disusun oleh beliau, kami akan melakukan lebih lanjut. Mas Leonto, demikian. Terima kasih waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Close dulu dong buat Pak Wahyu. Oke, baik teman-teman. Ini para perencanaan tadi sudah dipaparkan, walaupun belum detail sampai bergambar. Dan hari ini memang pertemuan hari ini sedikit agak berubah konsep ya. Yang awalnya mungkin tidak akan sedetail ini, tetapi hari ini sampai detail ini, makanya waktunya mungkin tidak akan cukup. Maka nanti akan kita batasi saja, nanti sekitar jam 5 lah kita close untuk acara hari ini, karena mungkin setelah itu teman-teman masih punya banyak acara lagi. Jadi yang terpenting adalah nanti teman-teman dari apa yang sudah disampaikan nanti ada urun rembuknya. Jadi sebelum nanti Pak Satmiko akan menyampaikan ini, sebelumnya saya mohon dengan sangat Pak Purwanti untuk bisa menyampaikan dulu di depan. Setelah itu nanti dilanjutkan Pak Satmiko melanjutkan dari presentasi. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab dan waktunya tidak lama, jadi memanfaatkan waktu ini dengan baik. Oke. Oh, nggak di sini. Bagi waktu dan tempat saya persilakan Pak Bun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan berpeni, para senior, para sesepuh demi sepuh, para seniman budayawan yang ada di depan saya, baik sepuh umur maupun sepuh pengalaman, termasuk dalam hal ini Pak Rianto yang sepuh sampai Pak Japan ya Pak. Kemudian Pak Adi yang saya kenal ya, para seniman yang lain semuanya satu persatu tidak bisa sebut. Alhamdulillah bisa bertemu. Yang saya hormati Pak Camat Banyumas beserta jajaran di Kecamatan Banyumas. Yang saya hormati rekan saya yang kenal belum terlalu lama tapi sudah langsung mendalam,
Pak Insinyur Wahyu, arsitek, Mas Jakarta Desain dan kawan-kawan dari Bapeda Lingkungan, khususnya bidang lingkungan. Alhamdulillah sore ini akhirnya saya bisa ketemu Pak Rianto, khususnya kan Bapak Ibu pada umumnya. Kalau Bapak Ibu mungkin juga sering ketemu, termasuk Pak Hadi, tapi lama nggak ketemu ya. Termasuk sudah pindah rumah di Teluk, saya juga belum ketemu ya. Tetapi Pak Rianto saya baru ketemu secara face to face, walaupun sudah pernah lihat pada waktu pentas di kabupaten bersama Nyonya ya. Kemudian waktu di Kendari Wisata Art Festival saya juga nonton, walaupun dari belakang, bukan undangan bahkan, sehingga nontonnya gini-gini lah. Tapi itu yang harus dinikmati kan. Yang itu kira-kira nanti menjadi visi buat saya dulu sebelum jadi visinya kabupaten ya, Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu semua saya hormati, melihat Banyumas kabupaten secara keseluruhan 27 kecamatan, 301 desa, 30 kelurahan. Setelah saya masuk Bapeda khususnya sekitar 1,5 tahun lebih sedikit yang lalu, saya sudah diskusi dengan teman-teman. Apalagi Bapeda itu ada litbangnya, dan kami berhasil menaikkan eselon atau struktur litbang menjadi bagian bidang maksudnya. Itu harus kembali kepada jati diri bahasa Pak Hadila. Pada jati diri, bahasa intelektualnya mungkin membangun Banyumas itu harus dari arkeologinya Banyumas. Mungkin bahasa para budayawan yang membangun Banyumas itu harus dari budaya Banyumas gitu kan. Mungkin lebih mudah dipahami. Tapi menurut ilmuwan yang lebih tua lagi pemahamannya, itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, membangun Banyumas itu harus paham arkeologi Banyumas. Nah, untuk paham seperti itu berarti kan bahasa sekarangnya itu perlu riset. Kadang arti kata penelitian, arti kata pengembangan, arti kata survei, arti kata kajian itu sekarang kayaknya agak cetek ya Jawanya. Untuk didalamkan itu riset Pak, perlu riset yang butuh waktu berarti kan, mengungkap kembali hakikat kebudayaan Banyumas, mengungkap kembali hakikat arkeologi Banyumas yang pasti terpendam kan dalam di bawah tanah kita. Walaupun tanahnya tidak harus harfiah ya, tanahnya tidak harus harfiah, yang terpendam dalam di bawah tanah kita, lahan kita semuanya ini. Nah, caranya ya harus banyak komunikasi, silaturahmi, melihat kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa sebenarnya yang harus diungkap supaya Banyumas itu maju ke depan, tapi majunya Banyumas tetap sesuai jati diri. Nah, yang pada saatnya kalau sekarang zamannya modern itu untuk maju pasti hubungannya ekonomi. Walaupun tidak mendewakan ekonomi, Pak. Kenapa saya tidak mengatakan tidak mendewakan ekonomi? Karena saya sudah mengatakan budaya. Jadi budaya kita bawa, kita ungkap lagi supaya ekonomi masyarakat itu tertata, terjamin, layak, di atas layak, modern. Modern tidak berarti tidak tradisi. Artinya tradisi kita itu ditaruh sesungguhnya, itu namanya modern. Bukan western itu ya, beda. Dan bukan Arab itu ya. Jadi tidak bicara Arab, karena sekarang kan musim-musim yang sedang condong ke Arab kan, maaf ya. Ini makanya yang pakai
Ya kan itu tanda tradisi, tapi juga tidak western loh Pak. Ya Banyumas, ya Jawa, ya Nusantara, ya Indonesia bahasa sekarang ya kan. Karena dulu Nusantara itu ya Jawa, namanya kalau bisa Jawa ya Nusantara dulu Pak. Bahkan ada tafsir, namanya saya tafsir ya. Hawaii itu adalah Jawai, Hawaii itu Jawai Pak, Jawa kecil. Ada tafsir yang jauh lagi, mudah-mudahan salah ya. Mudah-mudahan benar ya. Sarajevo itu Sara Jawa. Wah, tuh banget ke Eropa itu ya. Artinya bangsa kita itu bangsa besar. Bangsa Nusantara, bangsa Indonesia bangsa besar, bangsa Nusantara bangsa besar, bangsa Jawa, kan ya? Ditaruh turun ke belakang. Itu bangsa besar. Ayo diungkap lagi. Tetapi sekarang zamannya modern gitu Pak. Gak boleh kita lepas di kemodernan ini. Modern itu keniscayaan. Tetapi modern tanpa budaya, maka ya nanti jati dirinya hilang, maka menjadi tidak kelihatan itu Indonesia bukan sih, gitu kan? Itu Jawa bukan sih, gitu kan Pak. Nah, kalau ingin maju kan sudah banyak contohnya. Jepang maju, Korea maju, tetapi Jepang, Korea itu tetap Jepang dan Korea Pak. Tidak ada pernah Jepang itu dianggap Inggris, kemudian Korea dianggap Jerman misalnya, tidak pernah. Jepang ya Jepang. Maka nanti mestinya Banyumas ya Banyumas. Nah, untuk bisa maju bagaimana tadi salah satunya konsepnya adalah riset. Dengan riset, dengan kajian mendalam bahasa sehari-hari. Apa tolak ukur maju? Yaitu dikenal dunia. Apa tolak ukur dikenal dunia? Orang luar Banyumas, orang luar negeri ya, luar Banyumas tak biasa. Itu senang Banyumas. Bahasa Mas Wahyu tadi mau ngetik Pak Rianto, turis asing pada datang. Kayaknya kan mustahil Pak, kayaknya mustahil. Tetapi kuncinya jelas Pak. Walaupun kenyataannya tidak mudah, itu sudah pasti. Kuncinya jelas. Kunci turis senang itu apa? Budaya original, asli. Kalau lihat Banyumas ternyata ini Jakarta, dia nggak suka Pak. Lihat Banyumas kok ternyata ini ke Minang, dia nggak suka. Kalau mau lihat Minang ya ke Minang. Kok malah Aceh, dia nggak suka. Banyumas ya Banyumas, original. Nanti pasti suka. Mengungkap budayanya dalam keoriginal kesenian, kira-kira gitu. Nanti pasti suka. Karena orang barat rata-rata dingin, tidak suka batu raden, udah pasti Pak. Sukanya pantai. Karena kita nggak punya pantai, berarti dan sajiannya adalah originalitas budaya dalam bentuk kesenian maupun kehidupan sehari-hari. Dan yang sebut terakhir ini kan harus di riset sesungguhnya. Tetapi terlepas dari riset yang dibutuhkan, apa yang dilaksanakan teman-teman di Kendarisata Art Festival itu sudah buktikan bahwa walaupun acaranya di bukit yang sangat desa dan tidak menggunakan ornamen aksesori kota, tetapi malah yang nonton itu bule dan turis asing. Padahal salah satu indikator wisata Banyumas maju adalah datangnya wisatawan non-dalam. Salah satu indikator wisatawan Indonesia maju itu datangnya wisatawan non-dalam negeri. Nah, maka apa yang sudah dirancang oleh beliau mandiri lagi. Pemerintah daerah harus tahu itu. Mandiri aja begitu, apalagi tidak. Tapi jangan sampai kebalik. Ternyata diintervensi malah tidak berhasil karena originalitasnya tidak ada atau hilang.
Maka datanya pemerintah di acara-acaranya teman-teman budaya, jangan sampai pemerintah mengintervensi. Udah apa maunya, pemerintah bantu apa, gitu kan. Kalau intervensi, nah, itu paling mau ngomong enggak ya gimana gitu kan. Akhirnya jalan, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, yang senyatanya atau yang menjadi tujuan aslinya. Bukan hanya soal rame. Kalau rame sih ekstra bahkan rame. Oke. Tapi saya nonton ya mau dewek itu mau biasa lah mau itu. Tapi bukan tidak penting, tetap penting, tetap ada acara yang ditonton orang sendiri ya penting. Tetapi yang spektakuler adalah sesuatu yang ditonton orang bukan dalam daerah, kalau perlu orang bukan dalam negerinya sendiri. Nanti menjadikan daerah kita terkenal baiknya gitu ya, yaitu budayanya. Yang kita pikir apa sih yang harus di-push itu? Apa? Maka untuk menjawab apa itu harus riset. Nah, saya ketemu Pak Wahyu, saya di Bapeda, kebetulan saya bergeser di Asekbang, masih jadi Bapeda. Di Asekbang pun masih bisa menyeting karena bagian dari Bapeda itu bagian dari Asekbang. Itu ingin supaya tata wilayah kota lama itu benar-benar terwujud. Nah, terwujud saya kira ada 3 tahap: pendek, menengah, panjang. Yang pendek saya sudah ngejar dinas PU. Itu jalan itu ayo segera ditata, trotoarnya apa gitu ya. Yang pendek, maksudnya terwujud besok tahun 2031. Mudah-mudahan bisa walaupun beberapa spot ya. Misalnya spot jalan Pengadilan, spot jalan Onderan, spot jalan Ruyung, itu kan spot-spot yang bagus. Tetapi jangka menengah panjangnya adalah penataan wilayah, perencanaan wilayah berbasis riset. Bahwa dengan sentra Sipanji Lama misalnya, kemudian radius berapa meter apa, radius berapa meter apa, dan seterusnya, sehingga nanti Banyumas selama ini moncer kembali. Apalagi kalau nanti jadi Banyumas itu menjadi ibu kota baru jika terjadi pemisahan wilayah atau pemekaran wilayah. Saya yakin pasti akan kembali ke Banyumas 10 cita-cita. Ada visi lah untuk mencapai cita-cita. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Biasanya sih saya tidak pernah kalau merencanakan itu moyong-moyong nggak pernah. Biasanya ya, mudah-mudahan enggak ini ya. Apalagi didukung semuanya ini, masih mudah-mudahan bertahan untuk mengembangkan ini jangan kendor. Karena saya tidak langsung yang mengejar terus ini supaya terlaksana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepukan yang buat aku. Satu hal penting yang kita petik dari ulasannya bahwa jati diri Banyumas itu dengan jati dirinya, Banyumas membangun dengan jati dirinya, Banyumas lebih maju dengan jati dirinya. Oke, berikutnya untuk melanjutkan presentasi Pak Jarna. Oh tidak, oke. Berarti langsung saja nanti, yuk efektif waktu. Setelah ini akan kita buka sesi tanya jawab, dan nanti waktunya tidak lama. Nanti masing-masing penanya akan kita batasi, singkat saja, perkenalan diri, kemudian mau disampaikan ke siapa pertanyaannya, dan waktunya masing-masing adalah 2 menit untuk menanyakan. Jadi nanti akan ada 2 penanya, jadi monggo masing-masing komunitas atau apa yang di sini dikumpulin aja biar nggak lama, diwakilkan oleh salah satu yang mau menanyakan, biar waktunya lebih efektif. Sebelum itu saya mohon dengan hormat Mas Yanto untuk bisa ke depan untuk menyampaikan pesan dulu. Itu waktu ke depan, saya persilakan Mas Yanto. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selamat sore. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Di sini saya cuma ingin datang hadir pulang kampung ya sebenarnya, untuk bagaimana melihat budaya kita, jati diri kita, bagaimana kita bisa hidup kembali, bernafas kembali bersama-sama
saling nyengkuyung satu sama lain dari berbagai elemen lengger, ebeng, lukis, gendulungan dan lain sebagainya sampai pada masyarakatnya. Ya, jadi mohon maaf ini saya nyeker ya karena saya pakai sandal, lebih baik saya nyeker aja. Di sini kemarin saya dadakan undang dari teman-teman dari pelukis, kemudian teman-teman budayawan, dan sebelumnya saya mohon maaf sekali kalau ada yang belum kecawel di sini. Saya titip permohonan maaf saya kepada teman-teman budayawan yang ada di Banyumas dan sekitarnya. Kita akan ketok tular bersama-sama untuk membangun bagaimana Banyumas ini bisa menjadi sebuah nafas yang baru gitu ya. Jadi nganggo klambi maning, nganggo lancingan maning kayak gemien, terus lengger juga urip maning gitu ya. Nafas bareng-bareng lebih enak gitu. Terus minta maaf juga kepada pihak dari dinas kecamatan yang setiap hari itu, hampir tiap hari ini barang gawe ya, selalu ada tamu datang gitu ya. Ini mohon maaf sekali dan terima kasih untuk fasilitasnya Bu Sekcam dan Pak Camat dan perangkatnya semuanya. Dan di sini kita akan urun rebuk bersama. Kenapa saya undang teman-teman di sini agar supaya mari kita gayung bersambut. Di belakang sana sudah ada rumah lengger yang nanti akan dikolaborasikan juga, ada beberapa kesenian dan juga lukis yang nanti kita akan mungkin bisa bareng-bareng bersihin tempat bareng-bareng, itu lebih enak, kepungan ya bareng gitu ya. Jadi karena kita hidup di sini adalah bareng-bareng gitu, mengangkat bareng-bareng kebersamaan ini yang kita dukung. Karena saya belajar dari masyarakat yang ada di Jepang, ketika bom atom menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima, itu masyarakatnya satu paku itu mereka sumbangkan untuk negara. Jadi kenapa mereka bisa kembali pulih kembali? Karena masyarakatnya itu mendorong pembangunan budaya seluruhnya. Jadi jiwa raganya itu walaupun mereka punya paku satu ataupun besi satu gelondong, itu mereka sumbangkan kepada negara. Makanya itu pemerintah Jepang juga mereka bisa berdiri kembali secepat itu. Dan kita juga sebenarnya dibekali oleh nenek moyang kita, yaitu gotong royong bersama di sini. Saya di sini dengan teman-teman itu juga tidak memiliki, tetapi ini adalah kepemilikan ataupun kecintaan bersama-sama. Jadi kembali lagi pada istilahnya ya, misalnya anak sedang kepungan bareng, dipangan bareng, kemudian ada kotor sedikit, sampah sedikit, dituturi bareng, gitu ya, saling kesadaran diri sendiri masing-masing. Nah di sini aku kepengennya ya bareng-bareng gitu ya. Kita kembalikan kepada citra jati diri Banyumas pada masa lampau, kita kembalikan kembali ya. Hanya ini aja mungkin, karena yang sebelum-sebelumnya juga saya sudah banyak sekali bercerita, dan di sini saya juga ingin ada sebuah pembentukan sesuai dengan profesinya masing-masing untuk rumah lengger yang nanti akan memekar menjadi rumah budaya Banyumas di seluruhnya. Apalagi kita juga sudah difasilitasi matur nuwun sekali ini untuk rumah lengger ini dan juga untuk heritage yang ada di Banyumas ini. Jadi kita rawat bersama, karena kita coba pelan-pelan ya merawat bangunan yang seperti ini tidak gampang. Karena di Jepang itu merawatnya juga misalnya ngelapi aja tisunya sendiri. Jadi orang ambil tisu gombal-gombal simpis lester gitu. Itu ada alat-alatnya sendiri, ada bahannya sendiri. Jadi bagaimana kita mencoba belajar pelan-pelan menghargai apa yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita masing-masing. Bersama kita membangun Banyumas untuk jaya dan hidup bernapas kembali. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti gotong royongnya sampai sini ya. Jadi pesannya adalah gotong royong. Bagaimana caranya nanti teman-teman
para pelaku yang ada di Banyumas. Ini budaya orang-orang yang boyok di rumah lengger, kemudian ini menjadi satu yang unik buat Banyumas. Oke, waktu kita tidak banyak, seperti tadi saya sampaikan, mudah-mudahan setelah ini akan ada sesi khusus nih Pak, sesi khusus untuk membahas tentang perencanaan kota lama di Istra ini ya. Jadi nanti goalnya adalah kita akan bisa menentukan kapan lagi nih kita bisa diskusi ini lebih panjang, lebih detail lagi. Tetapi hari ini sebagai bahas saja penghantar untuk diskusi berikutnya. Bagus, saya persilakan. Dimulai dari sekarang 42 menit. Mulai nuwun. Niku sinten ya gula niki rami gula kaki gobe. Niku gula niki pelaku, gula seneng babagan masalah seni budaya Ramawi bisa. Matur suwun niki kula langsung mawon, kula ajeng mboten taken. Martakan kesuwen. Prinsipe secara fisikal kula pun ngertos lah napa ingkang panjenengan katakan. Gampangane kaya niki lah. Sifatnya niki kula mung kangge pepenget tetenger kali sedulur. Sedulur. Lur. Ayo meneng kabeh. Lur. Maju inyong lang dikapada. Dipada hak. Gotong royong saya kepraya holo wis kuntul baris. Bangun terakhir leluhur Banyumas. Banyumas. Kira kelangkungnya kayak yang sepeda. Kaping kali sinten akeh mawon anggarane duwite bawa iki banget gampang. Pemaning barang fisik. Ning kula enget niki gurune kula riyen saking Amerika, Mr. Jenin, Miss Jenin. Jere ngajari ki wong wong Banyumas mengindah Nusua Indonesia maksudnya. Sing penting niki 4 pilar konservasi Mas Bin 70%. Pemberdayaan masyarakat, edukasi budaya, nembe cita babagan bisnis plan usaha. WP tetap nganggo ekologis kawasan konservasi, ekoturisme jane. Sing sampun niki pun kathah kados Mas Biduan niki. Mas Biduan pun niki ya badan bab. Lajeng niki Mas Sopan meneng-meneng kae sedina ngarep duit 3 juta berdirilah. Enggak Banyumas sing jenenge pirang hektar Mas? Biayanya gede, nganti ora bisa ndadekne duit ya percuma. Nggih napa nggih sedulur? Kaya niku gampang anggar fisik lah sinten mau gampang sing jawane mung klik tok kok. Nggih, Mbok. Lah sing penting niku napa sedulur? Demen. Menungsane. Arep dikaya ngapa? Turun muluk-muluk kan menungsane mindset otak pikirane esi kaya baik, esi arep ngadeg bensin, arep ngomong bensin, kapan Banyumas bisa duwe eksistensi wong Banyumas sing asline. Niku kaya niku sedulur. Jadi pemberdayaan masyarakat ya seniman, ekonomi dan sebagainya. Rasane iki sedulur kula saking paguyuban Goramas. Paguyuban Goramas niku tembung pas sangat kali niku panjenengan Mas Wahyu, Pak Pur, Pak Camat kalian Mas Rianto nggih. Singane Jepang inyong duwene beras ora ketang mung sepon enak. Goramas niku saking tembung gotong royong warga Banyumas. Jadi kembalikan pada jati diri menungsa. Sing janjane iki saya kepraya kula wis kuntur baris maju pada emut mari terakhir leluhur. Wong jere wong Banyumas ngedapi-dapi sinaring tanah Jawa. Wong nganti jere ora bisa tekan wis banyak guys dulu-dulu sing bisa menghasilkan produk-produk wong Banyumas piye nggih. Ana Jenderal Sudirman, Jenderal Sanes, sangat banget lah. Jadi aku ten Pak Bupati, kula nggak matur nuwun napa wonten wis ora dengaring-aring lah. Wis wektune, wis wayahe maju. Ora saya sini-sini sebagai wong Banyumas. Ini kok nggih, Mas Rianto wis simbol ibu kita. Matur suwun wis 2 menit lebih. Mbok pilih kula yen matur kinang prayogi sebadane kula nyuwun pangapunten nggih sedulur nggih. Aja hati-hati nggih. Gemboyo-gemboyo aja jeng. Matur suwun lilan. Ada lilan iki saking tembung lilane panjenengan nggih kula waksul. Suwun. Sekali lagi tepuk tangan buat Mbah Boben.
konservasi pemberdayaan masyarakat, satu lagi Pak, edukasi budaya, baru kemudian setelah itu baru ngomong kontennya ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pesan baik untuk perencanaan Banyumas Kota Lama. Oke, bertanya berikutnya Mbak Hadi, setelah ini Mas Imam ya. Bulan Nuhun. Sugeng soken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngerkon jemeger kaya kaki gobek. Mboten sak. Gawane beda. Nggih alon-alon sapa. Kula merinding niki. Sebab kenapa? Masa kecil saya di sini, di Jalan Awedanan nomor 3, jadi sebelah timur kanan saya. Ini saya asli Wongso Makaton, pinggir kali Kayu, nisor Papringan. Seniki manggon teng Teluk, bau dangu teng Mersi. Kenapa kula merinding? Kula kelingan 14 tahun kepungkur. Zaman semanten wonten rencana provinsi badhe bangun 2 taman budaya. Kalares kula teng Dewan Kesenian pada waktu itu. Nah, salah satunya di Banyumas. Dan saya mengarah ke sini. Melihat bangunan ini belum seindah sekarang. Ini kan karya orang baru. Pak Abdul Kudus dan pendahulunya. Tapi teman-teman Purwokerto pada waktu itu, saya ada teman Kang Anggrika pameran nang Banyumas yang nonton kaduan. Akhirnya tidak tahu persoalan apa, kemudian tertunda. Dan sampai sekarang kita kumpul membicarakan tempat ini lagi, masih dalam konteks persoalan budaya dan pariwisata. Ya, saya dari Goramas, juga dari pelukis pelataran Banyumas. Mimpi saya dengan tempat ini akan ada sebuah tempat aktivitas untuk para pelukis. Syukur berada di dalam Teteng. Lalu yang kedua, belajar dari pengalaman kota-kota besar lain. 11 tahun saya di Jogja, tahun 70-an, menikmati gedung seni sono, karena pada waktu itu ruang pameran hanya ada satu-satunya yang berada di jantung kota. Sekarang gedung seni sono menyatu dengan Gedung Agung, yaitu Istana Presiden. Tapi ruang-ruang pameran sudah banyak sekali. Dan terbaru dialihkan kegiatan yang seni sono itu sekarang pameran-pameran yang resmi milik pemerintah. Kecuali Taman Budaya, juga ada Gedung Sono Budaya. Nah ini ada karya dibuat oleh para perupa. Kalau tidak pernah dipamerkan, untuk apa? Nah ini saya punya sedulur tua, Mbak Kayu Sejatiningsih. Ngadeg yuk. Nah. Pelukis paling tua di Banyumas. Ini manuk raya Bandung Jakarta ini lebih balik jadi akhirnya jere malah betah nang Banyumas apa maning krungu kabar niki. Bu Sejatiningsih niki ya duduk kok kemeringat. Nate diparingi amanat dening Bupati Bapak Ganda Bapak Pujadi Jaring Bandayuban. Karena mengaku nyongor di rumah, pelukis pemelasih menulis itu ada di rumah, akhirnya ditawari kayak gedung kepangeranan Banyumas Denggai. Ini yang waktu semana buka priwe, akhirnya bukan alasannya yuk. Moga-moga niki
lewat Pak Purwadi, Pak Abdul Kudus, niku sakit dadi seni sonone Banyumas. Intinya karya diproduksi di dalam lingkup wisata Kota Lama ini di Beteng, nanti pamerannya di Kepangeranan itu Ganda Subrata. Ini sebelah sini, ya. Ini tadi saya lewat situ, ya. Sambil mengenang Jalan Kaudanan tadi saya lewat situ dan melihat oke gedungnya. Kemudian pancen itu udah lama sekali nganggur dan itu memang perlu perawatan. Nah, satu itu. Yang kedua, saya punya rombongan seniman pelukis niku anggota Kabupaten Banyumas, ngelek 40 niku malah langkung. Alhamdulillah, kula dimelu paguyuban tingkat Jawa Tengah, DIY, dan bagian dari Sanggar Bambu Jogja. Malah ketika saya mengabarkan pada teman-teman untuk rencana melukis pada tanggal 4 bulan kemarin, itu bulan ini, ya, bulan ini teman-teman dari luar Banyumas pun pada berminat. Ini wong genah COVID gitu kembali. Dan ini sekedar untuk usulan saya dari bagian seni rupanya Goramas dan seniman pelataran Banyumas mengusulkan untuk ada suasana kesenirupaan di Banyumas itu. Apalagi adanya Sungai Serayu, saya teringat zaman kelahiran impresionisme di Perancis. Ada Sungai Barbizon. Disitulah seniman-seniman seperti Van Gogh, Cézanne, Degas, Renoir, Picasso berbondong-bondong di pinggir kali menggambar di tengah alam. Yang karena panasnya sinar matahari membuat mereka tidak bisa gambar persis, akhirnya pada pating ceretret, kemudian melahirkan nama-nama aliran baru. Itulah kebangkitan seni rupa modern dunia pada tahun 1870-an. Mudah-mudahan Banyumas ini akan menjadi suasana seperti yang pernah terjadi di Barbizon sana dan membangkitkan suasana Banyumas sebagai tempat yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ini saja dulu. Mohon kalau lebih waktunya dimaafkan. Anggernya kalau mecokan kelaren. Matur nuwun, kirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulia kembalikan jati diri Banyumas seperti tempo dulu. Sekarang ada semangat baru, kemudian harapannya kepengen ada satu wadah atau tempat untuk perubahan di Banyumas ya, nantinya bisa mengintegrasi dari program yang baik ini. Oke, berikutnya Pak Simon, dipersilakan dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Salam hormat untuk semua penggiat wisata di Kabupaten Banyumas yang sore hari ini kumpul. Yang saya hormati Pak Purwadi, Pak Camat, senior saya, Pak Mbah Kobe, Pak Hadi, dan semuanya. Saya hanya mungkin agak keluar sedikit dari tema, tapi paling tidak masih ada korelasi dengan wisata. Terima kasih ada hari ini saya bisa kumpul bertemu dengan senior, kemudian semua pelaku wisata di Banyumas. Paling tidak saya hanya berharap pada birokrasi barangkali Pak Purwadi, hari ini saya merasa ikut bangga bagaimana ada potensi teman-teman yang bergelut di wisata ini bisa ikut menikmati paparan untuk konsep Banyumas Kota Lama. Seperti di media sosial kemarin kan kasus Gadarucak Polo misalkan itu menjadi hangat, jadi pembicaraan pro kontra. Ya saya pikir ini menjadi pelajaran semuanya bahwa nanti ada literasi yang tertera di dalam konsep-konsep itu, barangkali titipannya seperti itu. Kemudian terima kasih Mas Rianto, salah satu putra
terbaik Banyumas yang sudah membawa nama harum Banyumas juga di tingkat Asia. Ya, aplaus untuk Mas Rianto. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, Mas, kesehatan selalu sehingga tetap bisa berkarya untuk Indonesia, khususnya Banyumas. Kemudian saya hanya berpesan kepada teman-teman yang masih muda yang punya potensi, Mas Prayit, Pak Bilwan, Pak Yono, bahwa saya kebetulan ngelola salah satu objek yang memang baru berdiri, itu di Gunung Laos, Kecamatan Purwojati. Tapi alhamdulillah ya numpang iklan sedikit, tapi nanti saya serahkan ini ke Mas Yono, Mas Prayit dan semuanya. Yang jelas soft skill teman-teman kemarin kita gembleng setahun saja tidak, Pak. Alhamdulillah ketika Jambore Poglaris kami bisa jadi juara umum. Ini Kang Yono yang punya peran bantu kami. Kemudian saya juga anggota di kepengurusan PMPS, Pak. Ini salah satu wahana air atau wisata air itu saya tinggal di Rawalo, walaupun mengurusi Gunung Laos di Purwojati. Kami ini ada 3 orang, Pak, yang membuat perahu. Kemudian target kami dulu jet ski, kemudian banana boat dan sebagainya, tapi ya situasi izin dan sebagainya yang terlalu ribet, Pak. Di Indonesia ini saya ngurus izin untuk wisata air terlalu ribet sekali. Yang jelas perahu kami yang jumlahnya sudah ada 8 ini dibuat sampai hari ini belum pernah turun sama sekali. Kemudian yang lain barangkali saya harap sinergi teman-teman pelaku wisata di Banyumas ini. Ayo kita duduk bersama sering-sering seperti ini, membangun diskusi kehangatan bersama sehingga mensinergikan energi kita untuk hal-hal yang positif, bagaimana membangun Banyumas. Karena saya melihat potensi di Kabupaten Banyumas ini, saya lihat banyak sekali orang yang punya kapasitas kemampuan yang luar biasa, tetapi kita masih jalan sendiri, berdiri sendiri dan seterusnya. Kami GL kalau tidak ada COVID sudah ada agenda, Pak, Jambore Enek Nasional nanti rencana di tempat kami. Kemudian ada Moge, Pak, anniversary Moge, bukan Harley tapi Moge. Jadi ada Harley, ada Ducati, ada Honda Goldwing dan sebagainya. Kepengin mereka homestay di tempat kami. Gilalah COVID, Pak. Jadi kemudian sementara di pending. Saya berharap sebetulnya komunitas kayak Harley Davidson, kayak Moge dari Jakarta ini tidak hanya sekedar datang di Gunung Laos. Kalau bisa bersinergi dengan teman-teman kan, saya bisa mengantarkan ke Kota Lama, saya bisa mengantarkan menjadi sebuah APBD untuk Kabupaten Banyumas tambahan di tingkat konteks wisata ini luar biasa. Kemudian Range Rover Club juga sama, Pak, sudah ada agenda di tempat kami. Nah, mungkin harapan-harapan saya secara pribadi, saya berharap sekali ada sinergitas teman-teman pelaku wisata sehingga energi kita bisa saling berbagi, pengembangan Kabupaten Banyumas ke depan lebih baik. Tapi terima kasih, apresiasi ke Bapeda, Pak Purwati. Mudah-mudahan dengan konsep yang seperti ini lebih ideal, Pak. Artinya pelaku wisata dilibatkan pada konsep tata kota lama, sehingga nanti paling tidak ada representasi pemasukan-masukan dari teman-teman, dari senior-senior yang sebagai pelaku wisata langsung, sehingga sejarah ini akan menjadi lebih lengkap. Kemudian pertanggungjawaban moral terhadap konsep ini jauh lebih baik. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, salam hormat, sukses semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Sinergitas ya, goalnya adalah ke sana. Nanti mudah-mudahan teman-teman pelaku yang ada di luaran Banyumas bisa bersinergi setelah perencanaan ini, Kota Lama ini bisa mulai beroperasional. Oke, sebelum nanti tadi ada pesan Mas Rianto pengen memperkenalkan seseorang yang menjadi sejarah juga di Banyumas. Jadi nanti saya mohon untuk diperkenalkan Mas Rianto. Tapi sebelum itu Mas Sugeng ada yang mau tadi disampaikan penting banget kayak ini. Mas, waktunya 2 menit ya, Mas. Mohon izin Pak Camat, Pak Cek. Ini saya cuma ingin merangkai apa yang disampaikan Pak Gobet. Betul, tadi ada 4 item yang harus disiapkan sebelum kita bicara soal penataan ataupun pembangunan
ada 4 item yang harus disiapkan. Pertama tadi terkait konservasi. Apa nih yang harus dikonservasi dari wilayah ini? Dari data paparannya Mas Jatmiko di sini bisa dicek. Dari 100 sekian cagar budaya, bangunan terutama, hanya tersisa 53. Itu fakta, tersisa 53. Bisa nggak dikonservasi? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kedua, tadi apa Pak? Edukasi pemberdayaan masyarakat dulu. Oke. Di sini ada batik di belakang kita persis. Kemudian di sebelah sana ada Nopia, Nino, Kampung Nopia. Kemudian ada lagi perajin, kalau nggak salah kudi tapi dari kayu. Bisa nggak itu kemudian dimanfaatkan misalnya? Berikutnya lagi Pak, edukasi budaya. Ini yang menjadi catatan penting. Banyumas di sekitar komplek Kota Lama ini ada 3 entitas berbeda. Tidak hanya kalau di versinya Mas Jatmiko ini memang dia sangat menyukai atau berangkat dari konsep inlander, yaitu dia referensinya Belanda, bahwa dulu Banyumas adalah serambi dunia Jawa. Itu dia menyitir dari konsepnya Dennis Lombard, seorang pakar ketimuran dari Prancis. Dia hanya lebih banyak mengulas soal Belandanya, tapi di sini ada komunitas entitas Tionghoa, Pecinan, ada komplek Tionghoa yang representasinya kelenteng itu, kelenteng. Dan uniknya kelenteng ini ada pertalian dengan budaya Jawa. Mereka juga dalam tanda kutip bukan menyembah ya, mungkin mengagungkan keris. Itu yang di tempat lain nggak ada. Itu entitas kedua, ada Tionghoa. Entitas ketiga yaitu Jawanya sendiri serta Islam yang dibuktikan melalui Masjid Nur Sulaiman. Arsitekturnya adalah orang lokal, orang Banjarnegara, dan dia salah satu arsitek pertama di Indonesia. Itu sudah masuk sebagai cagar budaya nasional. Hanya satu-satunya di Banyumas yang masuk cagar budaya nasional cuma itu Pak. Lainnya belum. Hanya satu-satunya. Ini jadi PR. Dan kami sebagai komunitas pelestari cagar budaya juga dari Banyumas Heritage, Pak, saya mewakili Mas Jatmiko, kebetulan beliau senior saya. Ada harapan khusus bagi nanti proses untuk pengembangan Kota Lama ini, bahwa sebelum kita bergerak menuju pengembangan berikutnya, biar kita nggak salah konsep, misalnya seperti tiba-tiba ada pesawat di sana Pak, itu nggak nyambung Nun Sewune. Kami menyampaikan berapa kali ya bahwa pesawat di sana nggak nyambung, walaupun sebetulnya ada sejarah sedikit ya, enggak. Udah nggak usah dibahas. Kami ingin kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Kenapa kawasan? Karena banyak loh Pak yang bisa dikolek dari sini, yang bisa diambil. Tapi jangan sampai itu kemudian menghilangkan akar aslinya. Walaupun nanti kemudian ada yang akan dikompromikan karena harus membangun beberapa fasilitas publik yang itu masih bisa dikompromikan. Nanti itu bisa dibahas lebih lanjut lagi kalau bisa dikomunikasikan dengan komunitas. Catatan berikutnya tadi selain penetapan kawasan cagar budaya, catatan berikutnya adalah libatkan setiap pemilik bangunan cagar budaya yang ada di Banyumas, keluarga-keluarganya siapa. Tadi Bapak menyinggung soal gedung seni sono ya di komplek Kepangeranan. Pak, Nuwun Sewu itu milik keluarganya Ganda Subrata, Nuwun Sewu. Kalau keluarganya tidak berkenan, mungkin besok ada pondok pesantren di sini ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa, iya kan Pak? Harusnya ada proses penyadaran bahwa Pak, ini bangunan rumah jenengan ini sangat bersejarah. Bisa nggak kemudian kita manfaatkan tuh hal yang berkaitan dengan seni dan sejarah. Artinya kedepannya kita harus mengumpulkan, atau Pak Camat di sini sebagai yang punya rumah, Bapak yang punya konsep, kita harus mengumpulkan keluarga-keluarga itu, keluarga-keluarga yang punya kepentingan di sini. Perlu diingat, orang Belanda sering main ke Banyumas dulu karena dia ingin melihat jejak-jejak peninggalannya. Mungkin Pak Bilwan pernah bawa tamu dari luar negeri, dari Belanda, datang ke sini numpak andong keliling, cuman pengen keliling Kota Lama, cuman keliling tok Pak. Setelah itu pulangnya beli batik sama beli nopia. Itu Pak Bilwan saksinya. Dia sering bawa tamu. Pertanyaannya, andongnya masih ada nggak? Masih ada. Nah, pemberdayaan lagi Mas, pemberdayaan andong. Oke,
Dari saya itu aja, terima kasih. Banyumas Heritage, Mas, nanti kita ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan nanti di closing statement nanti akan ada satu statement kapan nih ini mau didiskusikan kembali, karena saya yakin teman-teman ini sudah pada ini, Pak. Wah, semangatnya sudah membara, Pak. Jadi kalau berhenti sampai di sini sepertinya masih kurang bijak. Oke, dalam. Oh, Mas Sopan. Iya, Sopan. Mas Sopan harus Udah disiapkan perintah dari guru. Ayo, Pak. Iya, Pak. Ngomong apa sih? Berapa menit, Pak? Yo ngomong. Moga Pak Sopan, waktunya tidak lama. Siapa masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siki ya, Pak. Jadi pada dasarnya Nyong sih seneng banget pada kayak kabeh. Insya Allah anggaran itu dewek sama maning. Jadi kita selama waktu nggo ngomong kaken. Jadi Siki ngadu kerja baik ya Pak Kudus. Iya, jadi anggar Siki ya Siki ngesuk urusannya wis beda. Kudu Siki, kami ya kudu Siki. Katanya beda, ya guys. Jadi mikir akan ngomong lah anak ini itu. Ya itu ada anak sing mikirnya dewek. Jadi nyong dari warung ya Pak, nyong di warung jegangan, nyong ngadu rewangi kapal karo Kecamatan Banyumas. Nyong rewangi apa? Nyong sing rewangi apa Pak Siki gitu. Nyong mikir bae. Anggar nyong oleh dodolannya kan dolna. Karena saya nggak mampu apa-apa gitu. Kalian inilah orang-orang yang pilihan dari orang-orang Banyumas. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi anggar Siki ya Siki aja kesuwen. Ya mikir anak pembicaraan harus inilah itulah wis gue mengkolak mau misalnya tadi ada orang penting menyampaikan bahwa kita terkenal dari mancanegara, sudahlah mancanegara mengkok sing penting Siki detekna wong yang mlebu kabeh terkenal daerah mengkok contohnya jegangan ya Pak. Nggak sih guru mari jegangan ya pada mari jegangan nah yang betulnya mau segala karo gesek sing jelas enak itu sedulur kabeh dan insya Allah saya wakil ketua aliansi pariwisata Banyumas sama Mas Amin ketua aliansi Banyumas insya Allah akan mensupport 100% untuk kecamatan 102% untuk kecamatan Banyumas dan sukses untuk Pak Camat Pak Kudus dari saya kecamatan Banyumas Nyong Tayang ya Pak. Iya Nyong Tayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis ora sabar Pak Sopan. Tenang Mbak Erika kok kejataan kon dodolan. Asik. Setuju. Oke, moga Mas Reto dia mau diperkenalkan ya. Terima kasih. Ini saya juga di sini sore hari ini ingin memperkenalkan salah seorang pelaku budaya juga. Ini cucunya Bogdariah. Cucunya apa ponakannya ya Mas ya? Cucunya Bogdariah yang mana Bogdariah ini adalah sebagai tadinya generasi terakhir Lengger Lanang, tetapi ternyata masih ada generasi-generasi yang lain. Nah, kebetulan ini sejarah dari Bogdariah ini sudah terkenal sekali ya di sebaran Banyumas maupun di luar Banyumas, bahkan sampai ke luar negeri juga. Karena beliaunya Bogdariah sudah meninggal dan saya sebagai penerusnya ingin juga meneruskan kembali terus jejak-jejak beliau. Saya ingin memperkenalkan Pak Siran, monggo. Pak Siran berdiri dulu. Ini nanti akan bercerita tentang Bogdariah juga karena sudah bersinggungan lama dengan Bogdariah. Maksudnya nanti tidak sekarang ya. Nanti itu pada saat rumah Lengger sudah jadi, saya mungkin insya Allah akan membutuhkan bantuan beliau karena terus terang aja saya sangat khawatir sekali dengan beberapa peninggalan para maestro yang sudah kita tidak tahu jejaknya di mana. Ini saya ingin mengarsip, mengumpulkan kembali termasuk dari tempatnya Bogdariah itu. Saya sudah mohon izin untuk coba ditaruh nanti di rumah Lengger sebagai laboratorium dan galeri museum Lengger juga yang bisa hubungan dengan museum Lengger, museum wayang
kemudian para pelaku budayanya, dan saya mohon juga kepada para pelaku budaya maupun seniman yang memiliki barang-barang peninggalan yang sangat bersejarah yang misalnya tidak boleh dibawa ke sini ataupun boleh, monggo kita menampung sangat ini sekali, karena saya ingin sekali untuk mengkoleksi itu menjadi benda berbudaya yang nantinya akan kita bisa meruntutkan sejarah dan kita bisa membuat jaringan-jaringan itu. Jadi baik itu dari ebek ataupun dari begalan ataupun yang lain-lain. Pokoknya saya ingin mengkoleksi, ataupun dari berita-berita, yaitu dari Kompas yang tadi saya sudah minta tolong kepada Mas Dika untuk mengumpulkan dari tahun berapa berita tentang Banyumas, baik fotonya juga, misalnya kopiannya saja tidak apa-apa. Yang penting niat saya adalah baik untuk edukasi dari anak-anak SD, SMP sampai SMA yang pinginnya saya programkan untuk setiap bulan itu di seluruh Banyumas, sekolah-sekolah SD SMP itu diprogramkan untuk ketika ini sudah jadi untuk studi banding belajar budaya Banyumas gitu. Insya Allah itu nanti mereka akan tertumbuh dari pribadinya masing-masing mencintai budaya lokalnya, dan itu harus, tidak boleh tidak dari misalnya karena saya mencontohkan di Jepang itu mereka punya program budaya Asia termasuk Indonesia. Saya membawa Indonesia di setiap sekolah-sekolah di SMP, SMA yang ada di Jepang. Gamelan, mereka nabuh gamelan, kemudian menari seperti itu. Nah, di sini saya ingin mencoba menerapkan bagaimana misalnya, oh ini punyanya Mbok Daria tahun berapa, lahir tahun berapa, ceritanya apa, seperti itu mungkin bisa sampai mereka tahu dan bisa menghargai dirinya sendiri atau menghargai budayanya sendiri, seperti itu. Nah, terus kemudian kemarin dari Banjarbaru juga sudah menyerahkan pakaian badut dari Pak Haji Buang dan juga lengger kampi yang sudah almarhum, dan alhamdulillah kemarin pada acara Banyumas Art Festival sudah diserahkan ke sini, dan nanti saya akan baca, kemudian saya akan koleksikan, karena informasi ini adalah penting sekali ketika saya membawa rombongan ataupun teman-teman saya, presenter ataupun kurator yang dari Eropa ataupun dari luar negeri itu datang ke sini, kita sudah siap gitu. Kita sudah ada destinasinya, ada sejarahnya, dan ada masyarakat budayanya, seperti itu. Saya kepingin kita dari bersambut memang bersama-sama, siapa saja dari pelaku seni ataupun budayawan, orang dewek sama maning gitu. Mumpung kita punya nafas waktu untuk mengkoleksikan ini bersama-sama. Jadi saya juga ingin sekali bagaimana kita bisa mengumpulkan para juru kunci yang ada di Banyumas untuk mencoba menceritakan tentang sejarah Banyumas, yang nantinya misalnya Banyumas sebagai kota lama itu nanti akan ada misalnya dari Watu Agung, kemudian Kali Bening, Gunung Putri dan lain sebagainya. Itu juru kunci yang punya sejarah itu kita kumpulkan dan kita deskripsikan semuanya, dan nanti akan ada jalur hubungan sejarah di antara Banyumas kota lama dengan petilasan-petilasan yang ada di seluruh Banyumas, dan itu nanti akan juga menjadi wisata spiritual ya, yang wisata khusus lah, artinya tidak boleh diudak-udik, tetapi kalau yang misalnya mau percaya ke sana ya monggo silakan, itu sudah ada jalannya masing-masing. Nah, jadi kita punya data dan database setiap petilasan ataupun setiap artefak yang ada di Banyumas gitu. Kemudian dari situ kita bisa melihat mencari data-data untuk Banyumas itu sendiri, kita bisa merangkaikan kembali gitu. Itu kemudian apalagi ya, itu aja dulu, nanti kalau kebanyakan malah bludak ya. Jadi alon-alon, mumpung kita lagi hangat-hangatnya di sini, ada Pak Pur juga, ada Pak Jakarta juga, dan Pak Abdul Kudus yang saat ini punya tugas banyak sekali. Yang tugas pertama adalah untuk stand up comedy
Open mind, ya selalu open mind. Dan teman-teman pekerja seni apapun bentuknya itu, ayolah kita bangun tubuh kita, karena tubuh kita adalah kita sendiri yang tahu. Jadi rangkul semua masyarakat budaya di desa, baik RT RW, kita data masing-masing kemampuan dan budayanya gitu. Dan ada Mas Sopan, ada Pak Bilwan yang kita bisa rangkai untuk jalur wisata, misalnya untuk wisata alam, wisata, kita bisa rangkai bersama di sini. Dan kita bisa urun sharing bagaimana Banyumas ini bisa terangkat kembali. Ayo Siki, gitu. Ayo Siki ya. Atur nuwun. Baik, menurut mapping data, kemudian mengkonservasikan peninggalan nama sejarah Banyumas ini, cita-cita yang mulia mudah-mudahan nanti akan bisa terpenuhi ya, tercukupi nanti ya, mudah-mudahan gitu. Baik, teman-teman semuanya, karena ini sudah hampir setengah 6, jadi saya minta closing statement sekaligus nanti yang perlu dijawab Pak. Kemudian harapannya adalah teman-teman nanti kita akan ada ruang lagi buat diskusi seperti ini, nanti disampaikan kapan, karena goalnya adalah itu. Saya yakin ini teman-teman di hati masih banyak sekali yang pengen tahu dan pengen ditanyakan, tapi waktunya yang nggak bisa. Maka itu di sesi closing statement nanti monggo silakan disampaikan apa yang harus dilakukan setelah ini untuk teman-teman semuanya. Dari Pak Cek itu mau closing statement, nanti dilanjutkan Pak Sapan, kemudian terakhir adalah Pak Bun. Terima kasih Pak Malah berbeda. Singkat saja, nyambung yang Pak Dianto. Pak Dianto coba mendata, dari kami mencoba mendaftarkan. Artinya bahwa potensi yang Bapak atau yang budaya di Banyumas ada, kita coba daftarkan di Kemenkumham. Artinya kita coba istilahnya seperti tadi kemarin juga kami sudah yang Banyumas sejarahnya seperti apa, informasi lengkap ke kami akan coba daftarkan di Kemenkumham. Artinya bahwa sudah terdaftar, memang bentuknya bukan paten tapi pendaftaran yang namanya EBT ya. EBT itu ekspresi budaya tradisional, dan yang pasti nanti ada kekayaan intelektual lainnya yang sifatnya komunal yang banyak, seperti kalau masalah lukisan itu juga ciri khasnya pemandangan ya. Kalau memang itu menjadi ciri khasnya sini, itu sebenarnya bisa menjadi bisa kita daftarkan juga menjadi suatu kekayaan intelektualnya Banyumas, pelukis Banyumas. Monggo Mbak, artinya kita menyebut baik di situ. Lalu untuk nyinggung yang pariwisata, sini ada aliansi wisata juga dan sebagainya. Memang kalau ini kita sesuai perintah pimpinan Pak Bupati maupun Pak Purwadi, kita fokus di wisata nih Pak Pur. Nanti mungkin bisa diperjelas lagi oleh Pak Pur. Kita memang coba menginterkoneksikan satu dengan lainnya. Memang energi kita belum sampai dengan Bapak Ibu sekalian, tapi nanti suatu saat nanti energi kita akan sampai, dan kami minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk lebih menguatkan apa yang menjadi kajian rasanya. Mungkin itu saja. Tadi saya nyinggung Pak Sopan. Yuk Siki ya. Kudu Siki. Oke, kudu Siki. Esok ceritanya beda. Setuju. Artinya ya, yuk kudu Siki. Oke, atur nuwun, itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, haki beres Mas Dianto. Mungkin lanjut Pak Camat. Masih statement. Terima kasih. Saya yang berada di lapangan ini langsung berada dengan masyarakat yang utama ini, yang utama sekali bahwa kita siap dan kita sudah melakukan tindakan-tindakan nyata, menyiapkan tempat dan juga SDM, baik SDM pelaku maupun masyarakat. Sehingga kami berharap, tadi saran untuk Mas Wahyu, mungkin kalau kemarin kolek data kepada pelaku-pelaku sini, maksimalkan masyarakat, mengkolek dari masyarakat, dan hari ini juga ada sebagian, biar nanti karena objeknya di sini sekaligus nanti subjeknya juga masyarakat. Kami berada di situ karena terus terang lahirnya ini juga bagian dari gerakan dari masyarakat.
ya, bukan memang jadi programnya Pak Bupati, tapi masyarakat bergerak dari bawah, betul-betul bergerak. Jadi saya minta tolong untuk bisa menggali informasi di masyarakat. Dan terus yang kedua, pergerakan begitu cepat. Kami melaksanakan di sini atas perintah Pak Bupati, kemudian gagasan juga muncul dari kami. Kami lapor baik langsung Pak Bupati maupun juga melalui Pak Sekban. Di lapangan bahwa teman saya Pak Sopan Kudus Iki benar, jadi bola-balik membisiki saya Kudus Iki, walaupun keliru, Kudus Iki, jadi salah itu tidak sopan, yang benar Kudus Iki. Kudus Iki itu keliru itu, tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Tidak sopannya kedua, masa buritan jadi begitu, termasuk korbannya saya, korban tapi yang pulangnya senyum. Bikinlah korban kita adalah yang pulang tersenyum. Itu yang tadi beberapa ya. Kemudian selanjutnya, saya terus terang saya turun langsung sendiri Mas, mengatakan landscape di sini, walaupun kritikan Pak Bodit banyak vegetasi yang harus diganti. Siap itu akan lakukan. Untuk nanti jadi sebuah data existing ya. Kami juga nanti izin saya komunikasi secara arsitektural, kami akan melangkah menuju pada masa-masa soft opening. Ini gerak cepat. Dari sisi saya sudah mendata beberapa vegetasi yang akan kita pasang di sini, dan juga simbol-simbol yang lain. Di perubahan anggaran ini juga kami membuat logo Landmark City Branding, yang kami juga kebetulan Mas Jatmiko itu ya, adalah orang temannya Mas Bogor, juga dia orang desain komunikasi visual, jadi nyambung semuanya. Jadi nanti masukan-masukan dari para seniman itu akan masuk. Dan kemudian terima kasih para hadir semua, luar biasa sore ini. Langkah selanjutnya saya sudah bikin tim 11 ya. Nanti minta bantuan aliansi, saya sudah ngomong dengan Mas Amit. Yang pertama adalah sebelum action perlu ada pembekalan, diberi knowledge yang cukup sehingga ketika action itu tidak keluar dari room. Sehingga kami langkah selanjutnya besok kita akan kumpul ini, tim 11 itu akan kita tetapkan secara katakan format. Nah setelah itu dibekali dari teman-teman aliansi dari sisi mungkin tadi tentang apa sih sebenarnya. Kalau dari Mas Iwan tadi nggak perlu berbicara wisata dulu, bikin kuat dulu. Kita sebagai produk harus itu kuat dulu dan berkarakter ini. Itu saya kira yang langkah selanjutnya. Yang lain, Pangeranan kami keluarga besar. Pangeranan itu keluarga besar yang kalau di saya sudah berkomunikasi dan akan ketemu, kebetulan yang diberi kuasa Pangeranan itu staf ahli Pak Tetek, Menteri Koperasi. Saya diagendakan besok ketemu. Ya, jadi mudah-mudahan. Jadi kami juga tidak hanya bergerak di tingkat lokal, juga tingkat di kabupaten. Kami sudah bergerak dari sisi yang lain, tapi masih satu irama sampai ke pusat. Tapi tetap kami dipertemukan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Tidak lepas juga saya selalu konsultasi dengan pimpinan kami ini Pak Sekban sekaligus kepala Bapeda ini, dan juga tentunya secara teknis Mas Jack ini. Jadi kita satu irama insya Allah kita akan melahirkan Banyumas Heritage, kita lahirkan semangat Banyumas. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya adalah guru saya untuk action. Aku gurunya sopan, masa bicaranya penting sedikit action. Waktu saya di Sukyo melahirkan Yes I Can, di sini lahir penyok saya. Terima kasih. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi yang disampaikan bapak-bapak semuanya, ibunya belum ya. Saya kira harmonisasi yang luar biasa, tinggal nanti dijadikan satu semuanya. Mudah-mudahan bulat. Kalau belum bulat waktunya masih cukup, nanti kita teruskan gitu. Karena pada dasarnya
seperti yang tadi disampaikan Pak Imam itu, katanya di sana ribut apa, buat kami nggak masalah Pak, nggak masalah. Kalau malah rame, malah terkenal ya. Karena hidup itu harus dimaknai sebagai sastra Jenderal Hayuning Pak. Iya. Jadi tidak semua itu sama. Bahasa lainnya itu bulat gitu. Nah bulatnya itu ada kadang-kadang waktu rapatnya bulat ya Pak lah. Tugas kita semuanya membulatkan gitu. Ya nanti kalau bulatnya itu mendekati bulat, harmonisasinya itu namanya ketemu. Nah budaya itu sebagai dasar untuk mencapai satu kebulatan sastra Jenderal tadi. Kita harus, nah ini agak sekarang nggak dilupakan sastra Jenderal itu menganggap bahwa hidup itu mesti ngelet orang ya mesti orang hanya bersatu nanti ketemu kebulatan gitu. Nah, ada yang tadi yang satu mengatakan kudu suci Pak Priyanto sesuk bae. Karena dalam teori dinasitas waktu itu sebenarnya ada siki, ningi, lan sesuk Pak. Tinggal coba dicermati. Sing riyen itu siki, ningi apa sesuk. Karena begitu saya ngomong, pergi omongan saya. Tadi sikitnya tahu ya Pak. Artinya, monggo lah semua kita kerjakan secepatnya kira-kira bahasa masopan begitu. Jadi bahasa lain dari dinasitas waktu itu kerucut waktu. Jadi gambarnya itu begini. Ini besok, ini tinggi, ini siki. Sing ketemu sudah itu siki jenenge. Tapi siki melaku terus ya. Melaku ketemu tinggi ya, atau tadi ya. Sing burung berarti mengko gitu. Nah, tapi kita lah yang melaksanakan menjamani dari ini siki lah sesopa. Oleh itu mungkin yang belum menonton yang apa namanya YouTube-nya beliau, ini saya simpulkan tadi. Mohon maaf Pak, Mas Rianto ya, yaitu bahwa banyak filosofi yang beliau maknai di video tadi. Jangan banyak bicara, tapi coba memahami, kan? Dan yang kedua, tidak adil jika kita hanya merasa sebagai laki saja, atau sebaliknya, sisi feminin dan sisi maskulin selalu ada dalam tubuh kita. Kesempurnaan tubuh adalah meleburnya sisi maskulin dan feminin. Saya simpulkan pada kesempatan lain, baca di sini, secara spiritual bahwa tidak ada beda laki-laki dan perempuan di mata Tuhan. Betul itu? Kemudian secara hakikat makhluk itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Setelah di alam semesta baru identitas itu muncul. Begitu Pak ya? Nah, coba ini kan asli budaya yang sesungguhnya, asli hakikat sesungguhnya, tapi tampilkan dalam kesenian. Jadi cara pandangnya harus utuh dong, ya, harus utuh sebagai satu bagian dari kehidupan yang bulat itu. Bahasa yang dilupakan adalah kehidupan ini adalah sastra Jenderal Hayuning. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan lanjut dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mudah-mudahan setelah ini akan ada sesi berikutnya. Kita tunggu Bapak karena diskusi ini sepertinya harus akan lebih lagi untuk dilanjutkan diskusi berikutnya. Hari ini kita sudah banyak melahirkan beberapa ide, kemudian masukan-masukan buat konsep Banyumas Kota Lama, dan mudah-mudahan ini akan menjadi PR bareng Kudu Siki. Artinya itu adalah nanti benar-benar hari ini kita niat, kita punya semangat yang sama, semangat yang baru untuk membangun Banyumas lebih maju. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya Yono dari mewakili dari Domain Ekonomi Kreatif juga dari Asosiasi Pariwisata. Mohon maaf apabila saya memandu kegiatan hari ini yang mendadak, karena tadi saya mohon maaf kalau menyinggung perasaan teman-teman dan lain. Itu sedih. Oke, sebagai terakhir Pak, untuk mengabadikan kegiatan hari ini, kita minta untuk bergeser ke sebelah selatan, kita bikin foto bersama dulu Bapak. Dan untuk ini sebagai bukti semangat kita bahwa kita pernah kumpul di sini, semangat yang sama. Untuk memimpin foto bersama, saya minta dengan hormat Mas Wiwit untuk membantu foto bersama. Silakan Mas Wiwit.